Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam At-Tahawi mengatakan, wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, min sifatillahi azza wa jalla annahu yamliku kulla syai'in. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menguasai segala sesuatu. Fa kullu ma fil kauni fahuwa milkun lahu. Maka semua yang ada di alam semesta ini, semua itu di bawah kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, yang di tangannya lah semua kekuasaan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah semua kekuasaan di langit dan di bumi. Dalam surat Al-Hadid ayat yang kedua. Fala yakhruju syai'un an mulkihi. Maka tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah, dari kerajaan Allah. Wan nasu wa ma yamlikuna fahum milkuhu subhanahu wa ta'ala. Manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, sejatinya semuanya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mengatakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Ali Imran ayat 26. Fala ahada yufarridu wa yulzimu wa yumli 'ala Allahi syai'an. Maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mewajibkan sesuatu, memaksakan sesuatu, atau mendiktekan sesuatu kepada Allah. Tidak ada satupun pihak, apakah itu manusia, apakah jin, apakah malaikat, yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna an-nasa ibadun lillahi fuqara'u ilaihi. Karena manusia adalah para hamba Allah, para budak-budak Allah, dan semua manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, yaitu Allah, Dia maha menciptakan apa yang Ia kehendaki, dan Allah bebas memilih apa yang Ia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang Allah inginkan. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Wa innama huwa subhanahu yudabbirul amra bimufradihi wa yajrihi ala hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Namun dialah Allah yang mengatur seluruh perkara di alam semesta ini sendirian. Dan Allah memperjalankan dunia ini dengan penuh kebijaksanaannya, dengan penuh hikmah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ketika hamba berdoa,
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mesti, tidak harus Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita minta A, diberi A. Kita minta B, diberi B. Kita minta C, diberi C. Tidak harus seperti itu. Karena kalau harus seperti itu, artinya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak kita. Artinya kita nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah dalam kuasa kita. Kita ingin A, Allah harus kasih A. Kita ingin B, Allah harus kasih B. Kita ingin C, Allah harus kasih C. Tentu tidak demikian. Tidak ada satupun yang bisa mendikte Allah, memerintah Allah, mewajibkan sesuatu kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah, terkadang kita minta A, Allah kasih A. Namun terkadang kita minta B, tapi Allah kasih C. Karena C itulah yang lebih baik buat kita, bukan B. Terkadang Allah memberikan kepada kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi Allah memberikan kepada kita apa yang lebih baik buat kita. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki, Allah tidak harus sesuai dengan kehendak kita. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wala ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ainin. Dan kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah. Tidak pernah tidak membutuhkan Allah. Artinya kita akan selalu butuh kepada Allah tarfata 'ainin, walaupun sekejap mata. Walaupun dalam urusan mengejapkan mata, kita pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, Allahu Jalla wa Ala huwal ghaniyyul hamidu. Allah Jalla wa Ala dialah yang maha tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah maha kaya. Al-Hamid, Allah maha terpuji. Wal khalqu kulluhum fuqara'u ila Allah. Sedangkan makhluk semuanya sangat-sangat butuh kepada Allah. Wa ma ahada minhum yumkinu an yastaghniya 'anillahi. Dan tidak ada satu pihak pun yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, mulai dari manusia, jin, malaikat, seluruh alam semesta, langit dan bumi, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masa, tidak ada waktu sedetik pun yang mereka tidak butuh kepada Allah. Bahkan setiap waktu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah ghani. Allah tidak butuh kepada apapun, dan Allah Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Dan surat Fatir ayat 15. Fala ahada yumkinu an yastaghni 'anillahi. Maka tidak ada satu pihak pun yang merasa tidak butuh kepada Allah. Walau kana indahu mulkud dunya fal muluku fuqara'u ila Allah. Andaikan seseorang memiliki semua kerajaan di dunia, maka ketahuilah bahwasanya semua para raja, kapanpun, dimanapun, sebesar apapun kekuasaannya, semuanya butuh kepada Allah. Wa kadzalika al-aghniya'u fala ahada yastaghni 'anillahi. Demikian juga orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya juga butuh kepada Allah. Mereka fakir di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Lal malaikatu al-muqarrabuna wala man dunahum minal khalqi. Demikian juga para malaikat yang dekat dengan Allah, mereka pun butuh kepada Allah. Apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah malaikat. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, "Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafara wa sara min ahlil hayni." Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, walaupun dia merasa tidak butuhnya hanya sedetik saja, maka dia telah kufur kepada Allah. Dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan dia menjadi ahlul hayni, orang yang celaka, orang yang binasa. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, man za'ama annahu fi ghinan 'anillahi wa annahu mustaghnin 'anillahi. Orang yang mengklaim bahwasanya dia enggak butuh Allah. Dia sudah punya segala sesuatu, dia sudah kaya, dia enggak butuh kepada Tuhan. Faqad kafara wa kharaja minal millah.
maka orang seperti ini dia telah kufur dan dia keluar dari agama Islam. Fal wajibu 'alal 'abdi an yudhhirallaha dha'fahu. Maka wajib bagi setiap hamba untuk menampakkan di hadapan Allah bahwasanya dia lemah. Walau ya'jibuhu ma huwa fihi minal quwwati was-sihhati wal ghina. Dan wajib bagi setiap hamba untuk tidak merasa kagum dengan apa yang dia miliki, baik berupa kekuatan atau kesehatan atau kekayaan. Li'anal umura biyadillahi azza wa jalla. Karena segala perkara di tangan Allah. Kekuatan yang dia miliki sekejap mata bisa Allah ambil. Kesehatan yang dia miliki sekejap mata bisa Allah ubah menjadi penyakit. Kekayaan yang dia miliki sekejap mata bisa Allah ganti dengan kemiskinan. Dan sesungguhnya apa yang dia miliki itu milik Allah. Dan dia nggak bisa mendapatkannya kecuali Allah yang memberikan, Allah yang menolong, bukan karena dia. Maka tidak layak dia untuk merasa ujub, merasa kagum dengan dirinya. Fala yumkinul istighna'u 'anillahi azza wa jalla. Maka tidak mungkin ada orang yang merasa tidak butuh kepada Allah azza wa jalla. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, Allahu yaghdabu wa yarda. Allah bisa murka dan Allah bisa ridha, bisa senang. La ka ahadin minal wara. Namun murka dan senangnya Allah tidak sebagaimana murka dan senangnya manusia. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, min sifatillahi azza wa jalla al-fi'liyati annahu yaghdabu wa yarda. Di antara sifat Allah, dan ini merupakan sifat fi'liyah. Kita ingat pelajaran tentang sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terus-menerus ada pada Allah. Sedangkan sifat fi'liyah kadang Allah lakukan, kadang tidak. Contohnya, annahu yaghdabu, Allah murka. Kadang Allah murka, kadang tidak murka. Wa yarda, dan Allah ridha, senang. Kadang Allah senang, kadang Allah tidak senang. Demikian juga sifat kalam. Kadang Allah kalam, kadang Allah tidak kalam. Ini semua contoh-contoh sifat fi'liyah. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu anh. Allah ridha kepada mereka. Allah senang kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allahu yarda an ibadihi. Maka ayat ini menunjukkan Allah ridha kepada hambanya. Allah punya sifat ridha, sifat senang. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridha dari Allah itu jauh lebih besar. Dan surat At-Taubah ayat yang ke-72. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Rasulullah di bawah sebuah pohon, yaitu peristiwa Bai'atur Ridwan. Surat Al-Fatih ayat yang ke-18. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat ridha. Allah punya sifat senang. Wa huwa kadzalika yaghdabu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga punya sifat murka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk, lebih fatal balasannya di sisi Allah, itu orang-orang Yahudi. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, itu orang-orang yang Allah laknat mereka dan Allah murka kepada mereka. Surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Wallahu yaghdabu 'ala man 'asahu wa yamqutuhu. Maka ayat ini menunjukkan Allah murka kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan Allah marah kepada mereka. Wal maqtu huwa asyaddul bughdi. Dan Allah juga punya sifat al-maqtu. Al-maqtu artinya adalah kemarahan yang besar. Jadi al-maqtu juga artinya marah, ya. Allah punya sifat
ghadab, Allah juga punya sifat al-maqt. Apa bedanya? Kalau ghadab itu marah saja, sedangkan kalau al-maqt itu kemurkaan yang besar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan bagi dia adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, dan Allah murka kepadanya. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, dan Allah laknat dia dan Allah siapkan bagi dia azab yang pedih. Surat An-Nisa ayat 93. Maka ini beberapa dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat ghadab atau sifat al-maqt, sifat murka. Wal makhluqu yaghdabu wa yarda. Dan makhluk kita manusia juga bisa marah dan bisa ridha. Wala musyabahata baina ghadabi wa ridal makhluqi wa ghadabi wa ridal khaliqi. Namun tentu tidak sama, tidak mirip antara marah dan ridhonya makhluk dengan marah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu heran dengan sifat murka. Sebagian orang mengatakan, mana mungkin Allah kok murka, Allah kok marah. Kalau Allah murka, maka sama dengan makhluk. Sederhana kita jawab, Allah Subhanahu wa taala melihat, kita juga melihat. Tapi melihatnya kita berbeda dengan melihatnya Allah. Allah mendengar, kita juga mendengar. Tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Maka demikian juga Allah murka. Kita juga bisa murka, tapi murkanya Allah tentu beda dengan murkanya kita. Waridallahi wa ghadabuhu yaliqani bihi subhanahu. Ridha dan murkanya Allah tentu adalah ridha dan murka yang layak bagi Allah. Murka dan ridha yang sempurna. Waridha wa ghadabul makhluqi yaliqani bihi kasair sifati. Sedangkan ridha dan murkanya makhluk tentu ridha dan murka yang memang layak pantas untuk makhluk sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa lahu mithlun fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam zatnya, dalam nama-namanya dan juga dalam sifat-sifatnya. Wa in kanat lahu asma'u wa sifatun walil makhluqi asma' wa sifatun fala tashabuha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat-sifat dan makhluk juga punya nama-nama dan sifat-sifat, namun tidak ada kesamaan di antara keduanya. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaahati. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yuthbituna ar-ridha wal ghadaba lillahi subhanahu wa ta'ala wa ghaira dzalika min as-sifati. Ahlussunnah menetapkan sifat ridha dan juga sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang lainnya. Wa in kana jinsu hadhihi as-sifati mawjudan fil makhluqina. Walaupun memang jenis sifat-sifat ini itu juga ada pada makhluk. Lakin ma'al fariqi, namun tentu antara sifat Allah dengan sifat makhluk berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kadzalika al-makhluqu sami'un basirun. Demikian juga makhluk manusia bisa mendengar, bisa melihat. Wa qala Allahu an nafsihi, demikian juga Allah. Allah berfirman tentang dirinya, wa huwas sami'ul basir, yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala fi awwalil ayati, namun Allah berkata di awal ayat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Fadalla ala hunaka farqan baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Yang ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara sifat Khaliq, sifat Allah dengan sifat makhluk. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Wa hadza syai'un ma'lumun min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadi ahli sunnati wal jamaati. Ini sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul, dan juga di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Amma ahlu ta'wili wad-dhalali fayanfauna al-asma'a was-sifati 'anillahi. Adapun ahlu ta'wil, orang-orang yang suka mentakwil ayat-ayat sifat dan juga orang-orang yang menyimpang, mereka menafikan, mereka menolak untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Li'anna jinsaha mawjudun fil makhluqina, dengan alasan karena nama dan sifat tersebut jenisnya itu juga ada pada makhluk. Itu alasan mereka. Walau athbataha yaqtadha hadha al-musyabahata bi za'mihi. Kata mereka, andaikan kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kalau kita menetapkan Allah punya sifat ghadab, murka, Allah punya sifat ridha, senang, maka nanti akibatnya kita akan menyamakan Allah dengan makhluk menurut mereka. Wa fil haqiqati hadza la yaqtadil musyabahata. Padahal pada hakikatnya menetapkan sifat Allah tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Walakin hadzal fahmu aqimun. Namun pemahaman ini adalah pemahaman yang cacat. Yu'awwiluna al-ghadaba bil intiqami. Mereka mentakwil ghadab yang ada dalam ayat Quran, yang ada dalam hadis Nabi, maknanya adalah intiqam, membalas. Jadi semua ayat yang mengatakan Allah itu ghadab, Allah itu murka, dimaknai Allah membalas. Bukan Allah murka kata mereka, tapi maksudnya Allah membalas. Nah, ini contoh takwil. Ya. Harusnya A kita maknai A, tapi A ini malah dimaknai B, dimaknai yang lain. Tentu nggak boleh. Ini pemahaman yang menyimpang. Allah murka ya artinya Allah murka, bukan Allah membalas. Waridha bil in'ami, dan sifat ridha, sifat senang, mereka takwilkan dengan makna in'am, Allah memberikan nikmat. Maka semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah itu ridha, Allah itu senang, kata mereka maknanya bukan Allah senang, tapi Allah memberikan nikmat, in'am. Ini juga bentuk takwil. Maka kita katakan Allah itu ridha, ya maknanya Allah itu ridha, Allah senang, bukan in'am. Wal wajibu at-taslimu lillahi wa li rasulihi wa ma thabata anhuma. Maka wajib kita untuk menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan semua yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu ayat Quran, kita terima dengan lapang dada, jangan ditakwilkan. Ketika itu hadis yang sahih, kita terima dengan lapang dada, kita maknai apa adanya, jangan ditakwilkan. Wa an yatruka hadhihi turahati wa ta'wilati, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan semua ide-ide ini, semua inovasi-inovasi ini, dan juga semua takwilan-takwilan ini. Dari mana datangnya ghadab dimaknai intiqam? Ini kan dari inovasi. Dia berpikir, oh kayaknya yang cocok ini. Ini inovasi manusia. Bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari para sahabat. Dari mana datangnya ridho dimaknai in'am? Ini dari hasil pemikiran. Kira-kira apa yang cocok nih? Oh, ridho yang cocok maknanya in'am. Dari akal manusia, dari ide, dari inovasi, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari para sahabat. Maka wajib untuk kita tinggalkan semua bentuk takwilan-takwilan seperti ini. Walidzalika lamma su'ila Malikun an kaifiyati istiwa'illahi ala 'arsyihi atlaqa Malikun ra'sahu khaufan wa haya'an minallahi. Oleh karena itu ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang bagaimana sih bentuk istiwanya Allah di atas arsy-Nya, beliau ditanya kaifastawa, bagaimana bentuk Allah istiwa. Jadi orang ini bertanya tentang kaifiyah, tentang detail-detail sifat istiwa. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya karena takut kepada Allah dan karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat kepalanya kembali. Wa qala, kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah kita ketahui, istiwa. Istiwa itu maknanya ala wastaqarra, menetap di atas sesuatu. Wal kaifu majhul, sedangkan bagaimananya, detail-detail bagaimana Allah istiwa kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya tentang kaifiyahnya
adalah kebid'ahan. Maka kita wajib yakini Allah punya sifat ghadab, punya sifat murka. Dan tidak perlu bertanya bagaimana murkanya Allah. Bagaimana detail-detail murkanya Allah. Bagaimana caranya Allah murka. Kita wajib yakini Allah ridha. Nggak boleh kita pertanyakan bagaimana Allah ridha, bagaimana caranya, bagaimana detail-detailnya Allah ridha. Tidak perlu kita pertanyakan. Dan sifat ghadab, murka adalah sifat sempurna, bukan sifat aib, bukan sifat kurang. Contoh pada manusia saja, kalau ada seseorang yang istrinya dilecehkan, kemudian dia tidak murka, dia tidak marah, maka justru itu aib buat dia. Namun ketika istrinya dilecehkan, kemudian dia marah, itulah sikap yang seharusnya, itulah sifat yang benar, itulah sifat yang baik dari seorang suami. Lihat ya, pada manusia saja marah itu ketika pada tempatnya adalah sifat sempurna. Yang tercela adalah marah secara zalim. Itu yang tercela, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin murkanya Allah, marahnya Allah mengandung kezaliman. Maka tidak benar perkataan sebagian orang yang mengatakan nggak mungkin Allah punya sifat murka atau marah karena sifat marah adalah sifat tercela. Ini tidak benar. Sifat marah adalah sifat sempurna ketika marah itu tidak dibarengi dengan kezaliman. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.